kita orang tuanya juga harus berpikir kritis. Dalam artian kalau kitanya juga kaku, kolot, terus anak kita disuruh berpikir kritis, gitu kan? Rumah kita nggak kaku itu mematikan karakter kritis loh ya. Kita tidak mentolerir kesalahan. Nah, betul. Lagi mana anak mau berpikir kritis itu kalau kita karakter sendiri. assassination buat critical thinking. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, untuk topik kita kali ini masih mengenai pendidikan abad 21. Kalau ini kita tentang 4C. Ya, jadi penekanan di 4C. 4C itu yang pertama critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, sahabat muda, bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan di rumah ya berbasis keluarga untuk bisa mengembangkan skill critical thinking pada anak. Jadi agar kemampuan mereka berpikir kritis ini bisa berkembang. Karena kita akui ya di dalam kurikulum sekolah, pendidikan sekolah ataupun dari anak-anak dapatkan dari sekolah ini belum mumpuni, belum mencukupi untuk bisa anak-anak dipupuk keterampilan critical thinking. Nah, berarti tugas kita sebagai orang tua untuk bisa mengembangkan skill critical thinking ini di dalam pendidikan di dalam rumah kita, berbasis keluarga kita. Nah, kita tanya Pak Jumala, sebelum kita ini ya istilahnya apa aja sih yang bisa kita kerjakan dalam pengembangan? Mungkin Pak Jumala mengupas sedikit Pak pentingnya critical thinking. Ya, jadi critical thinking ini erat kaitannya dengan bagaimana kita bersikap. Tetapi sebelum kita bisa bersikap, proses untuk mengambil sikap itu juga masuk di dalam proses skill dari critical thinking. Nah, mengapa sikap ini penting? Ya sangat penting. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengambil sikap, maka kita akan dikendalikan oleh orang-orang yang mengambil sikap. Nah, oleh karena itu kita sendiri harus bisa mengambil sikap. Bikin keputusan, terus kemudian berani untuk mempertanggungjawabkan. Mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan itulah sikap. Nah, proses dibaliknya apa? Proses dibaliknya ya dimulai dari ya bisa mampu untuk menggali informasi yang berguna. Terus kemudian bisa membanding-bandingkan dan menilai. Karena sebelum bersikap kita harus bisa menilai dulu. Setelah kita bisa menilai, kemudian bisa mencari sebab akibatnya. Nah, menilai ini namanya evaluasi, mencari sebab akibatnya itu adalah, dan membandingkan itu adalah analisis. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil sikap, anak mesti punya keterampilan untuk membandingkan, kemudian menilai, mengukur, ya, dan kemudian mencari sebab akibat dan solusi. Itu semua adalah kemampuan yang mendukung untuk pengambilan sikap. Semua ini disebut critical thinking. Nah, kira-kira itulah pentingnya mengapa critical thinking itu adalah perlu buat anak-anak. Nanti tipsnya saya masih ada lagi. Ya. Jadi kalau ini tadi ya sahabat muda ya, yang sampai ke Pak Jumala tadi mulai dari ada 3 keterampilan kan berarti untuk critical thinking. Yang pertama keterampilan memahami data. Terus yang kedua keterampilan untuk menganalisis, dan yang ketiga mengambil kesimpulan. Evaluasi dulu. Mengambil keputusan. Evaluasi terus mengambil memahami data, analisis dan evaluasi baru ambil keputusan. Nah, jadi ini skill-skill di dalam critical thinking, sahabat. Lalu bagaimana nih agar anak-anak kita memiliki skill ini? Karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya skill ini tidak tercover, masih belum terakomodir. Nah, berarti kita di rumah untuk bisa memberikan pemahaman anak-anak dan memberikan praktek pelajaran, tapi langsung praktek untuk anak-anak untuk bisa mereka berpikir kritis sejak kecil. Harapannya sampai mereka dewasa mereka sudah menjadi
skill yang mumpuni mereka untuk berpikir kritis. Awal ini Pak Jumala, kita kalau udah bicara tips ini ya Pak Jumala ya. Kalau saya tuh melihat gini Pak, anak ini bisa berpikir kritis kalau mereka diberi fasilitas untuk berpikir kritis. Ya kan? Jadi sebelum kita menyuruh mereka atau sebelum kita menstimulus, memberikan mengajak mereka untuk berpikir kritis, ya toh harusnya idealnya ya rumah kita sediakan dulu untuk memfasilitasi mereka untuk berpikir kritis. Kita orang tuanya juga harus berpikir kritis dalam artian kalau kitanya juga kaku, kolot, terus anak kita disuruh berpikir kritis, kan? Rumah kita nggak kaku itu mematikan karakter kritis loh ya. Kita tidak mentolerir kesalahan. Nah, betul. Lagi mana anak mau berpikir kritis itu kalau kita karakter sendiri. Assassination buat critical thinking. Iya benar. Jadi pertama sahabat muda ya, kita ciptakan dulu lingkungan di rumah kita, lingkungan yang demokratis. Yes. Sehingga anak punya kesempatan untuk berpikir kritis. Iya, jadi sebelum kita meminta mereka untuk berpikir kritis, toh mereka tuh mau berpikir kritis gimana? Lingkungan di dalam rumah aja tidak bisa memfasilitasi itu gitu. Jadi ini penting sekali ya sahabat muda ya. Jadi sebelum kita juga orang tua harus berpikir kritis dulu, kita objektif. Kalau tadi kita lihat berpikir kritis itu memahami data, berarti kita juga harus objektif. Kita harus netral. Nggak bisa kita sepihak. Kalau kita sudah sepihak nggak netral, maka yang terjadi kita tidak bisa berpikir kritis ya. Terus menganalisa data dan lain-lain. Jadi kebudayaan open data itu sudah dimulai dari anak-anak. Iya, betul. Misal contohnya begini. Kalau kita mau pergi ke mall ya bilang pergi ke mall. Jangan kamu nggak usah ikut, ini mau ke dokter, nanti disuntik. Nah itu sudah tidak open. Padahal pulang nanti bawa belanjaan. Kalau mau ke dokter pulang bawa belanjaan. Misalnya begitu ya. Itu contoh yang paling kecil lah ya. Jadi open itu dari dini. Harus sejak dini. Terus yang kedua, kita jadikan budaya juga di rumah kita itu ngobrol-ngobrol hal-hal yang sifatnya berbagai sudut pandang. Ketika ada sesuatu, tidak lagi kita mencari benar atau salah. Dan kita nggak perlu berdebat untuk siapa yang paling benar, siapa salah. Toh kita memang menciptakan lingkungan yang demokratis. Kita masing-masing personal di dalam rumah boleh punya pendapat yang berbeda-beda. Nggak perlu disamakan ini pendapat, ya toh Pak? Iya. Kadang misalkan nih, ya nggak usah jauh-jauh. Misalkan tentang apa gitu ya, harus sama. Kalau sampai yang nggak sama tuh dibully gitu sampai. Nah itu kan nggak perlu juga gitu. Jadi kita memang ciptakan lingkungan memang kita bisa berbeda. Karena apa? Kita melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jadi kita latih anak-anak, kita stimulus anak-anak melihat segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, kita mungkin ngobrol dengan anak-anak isu-isu yang kekinian. Hal-hal yang saat ini sedang tren apa gitu, agar mereka juga melek. Mereka bisa melihat sekitar, mereka peduli dengan sekitar. Karena apa? Di dalam berpikir kritis ini, anak harus bisa membedakan fakta dan opini. Mereka harus bisa membedakan kenyataan dan pendapat, opini. Nah di situ harus tahu tuh anak, ini fakta yang nggak bisa dibantah. Tetapi kalau yang ini sekedar pendapat. Dan fakta itu netral loh ya. Fakta itu netral. Yang berbeda-beda tuh opini. Nah itu, gitu loh ya. Nah itu anak harus tahu Pak bedanya. Faktanya itu netral, tapi kemudian opini setiap orang berbeda-beda. Nah itu harus bisa membedakan. Iya, jadi anak kita ajari anak berbeda. Seandainya pendapat anak nggak sama dengan orang tua, ya jangan disamakan kan. Lewat tujuannya berpikir kritis tuh biar kita bisa sama berbeda pendapat toh. Ya gini, tidak harus berbeda pendapat juga. Tetapi berikan kesempatan kalau dia ingin beda itu enggak ojo dipaksa sama gitu. Tapi kalau sudah sama ya enggak harus beda juga sih. Oh iya. Jadi intinya ini kita tidak perlu memaksakan pendapat ke anak-anak. Iya. Mereka bisa berpikir kritis. Juga misal kita ajak berorganisasi. Nah, ini mungkin berorganisasi ini kalau untuk anak-anak kita yang sudah agak besar ya. Dengan anak-anak kita libatkan di dalam organisasi itu juga melatih mereka untuk berpikir kritis. Ada tambahan sedikit ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa antara soft skill ini, yang critical thinking ini dan yang lainnya,
dengan karakter itu saling terkait. Misalnya ya, critical thinking terkait dengan soft skill yang lain, komunikasi misalnya. Dan kalau karakter adalah kesadaran sosial. Anak itu kalau kritis, punya sikap, berani mempertahankan dan mempertanggungjawabkan pendapatnya, keputusannya, tetapi dia tidak bisa berkomunikasi, dia akan menjadi orang yang arogan. Dia tidak sadar posisi, saya anak, kamu orang tua. Itu orang tua bisa diduduk-duduk begini. Nah, yang begitu-begitu ethical, begitu tetap harus dipakai. Nah, ini yang kemarin kita bahas di kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan anak untuk bisa melihat posisinya di hadapan orang lain. Baik orang lain itu keluarganya, tetangganya, orang satu negara, orang di internasional. Dia bisa mengambil posisi. Nah, critical thinking ini pembatasannya adalah kesadaran sosial dan keterampilan berkomunikasi supaya dalam mempertahankan pendapatnya orang lain tetap nyaman. Dan yang lebih keren lagi, orang lain nyaman dan ikut pendapat dia. Itu top. Saya kira itu teman saya. Ya. Begitu sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.